itu etos kerja? Pengertian etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap kepribadian, watak, dan karakter bagi seorang individu atau kelompok manusia, baik berupa kehendak atau kemauan yang disertai dengan semangat yang tinggi guna untuk mewujudkan sebuah cita-cita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja diartikan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Kemudian, fungsi dan tujuan etos kerja. Tujuan etos kerja adalah sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Fungsi etos kerja. Yang pertama, fungsi etos kerja sebagai pendorong timbulnya perbuatan. Maksudnya seperti apa? Etos kerja yang bagus akan mendorong seseorang menjadi lebih baik dalam melakukan pekerjaan maupun perbuatan. Dengan demikian, pekerjaan akan cepat selesai karena munculnya sifat tanggap ketika akan melakukan sebuah pekerjaan. Yang kedua, fungsi etos kerja sebagai penggairah dalam aktivitas. Dengan adanya etos kerja yang baik, maka akan muncul gairah dalam bekerja sehingga semangat bekerja akan terus meningkat. Yang ketiga, etos kerja berfungsi sebagai penggerak. Penggerak seperti mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Faktor yang mempengaruhi etos kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses terbentuknya etos kerja didasari oleh kausalitas plural yang rumit hingga menimbulkan bermacam-macam kemungkinan. Beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama, agama. Ajaran agama yang mereka anut akan menentukan kualitas etos kerja. Kalau ajaran agama tersebut mengandung nilai-nilai etos kerja, maka akan muncul etos kerja terkait dengan hasrat tinggi dalam bekerja. Yang kedua adalah faktor budaya. Mengapa budaya berpengaruh? Karena bila seseorang mempunyai sistem tujuan budaya yang modern, maka seseorang tersebut pasti akan punya etos kerja yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jika seorang budaya memiliki tujuan yang tertinggal, maka akan mempunyai tujuan etos kerja yang rendah. Yang ketiga, struktur politik. Besar kecilnya suatu etos kerja disebabkan apakah mereka punya atau tidak struktur politik yang memotivasi mereka untuk bersusah payah sehingga mereka dapat menikmati hasil jerih payahnya secara komprehensif. Yang keempat, kondisi lingkungan atau geografis. Faktor lingkungan alam akan membawa pengaruh bagi manusia yang berada di dalamnya, yang sedang melakukan upaya agar bisa mengendalikan dan menarik manfaat untuk ikut mencari rezeki di lingkungan tersebut. Yang kelima, pendidikan. Faktor pendidikan sangat mempengaruhi. Karena bila seseorang menempuh pendidikan sampai kuliah, maka dia akan mempunyai etos kerja yang tinggi. Dan sebaliknya, bila dia hanya menempuh pendidikan sampai SMA atau SMK, maka dia akan mempunyai etos kerja yang rendah. Selanjutnya, faktor yang keenam, struktur ekonomi. Struktur ekonomi sangat mempengaruhi etos kerja dikarenakan ada atau tidak adanya struktur ekonomi yang akan membuat semangat seseorang untuk bekerja keras. Dan ketika hasil kerja kerasnya keluar, maka ia bisa menikmatinya secara utuh. Kemudian yang terakhir, motivasi individu. Motivasi seseorang juga akan mempengaruhi etos kerjanya. Seseorang yang mempunyai etos kerja yang tinggi pasti juga memiliki motivasi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena
seseorang memiliki hasrat yang besar dalam pekerjaannya. Ciri-ciri etos kerja. Ciri-ciri orang yang memiliki dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya. Ada 8 ciri-ciri etos kerja profesional, yaitu 1. Kerja adalah rahmat. 2. Kerja adalah amanah. 3. Kerja adalah panggilan. 4. Kerja adalah aktualisasi. 5. Kerja adalah ibadah. 6. Kerja adalah seni. 7. Kerja adalah kehormatan. 8. Kerja adalah pelayanan. Di sini kita akan membahas kerja adalah rahmat. Bakat dan kecerdasan yang memungkinkan kita bekerja adalah anugerah. Semua itu anugerah yang patut kita syukuri. Pemahaman demikian akan mendorong untuk bekerja dengan tulus dan sungguh-sungguh. Akan keterlaluan jika kita merespon semua nikmat itu dengan bekerja secara ogah-ogahan dan malas-malasan. Etos kerja yang kedua adalah amanah. Bekerja penuh tanggung jawab. Amanah yang dititipkan Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Amanah melahirkan sebuah tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Tanggung jawab ini menumbuhkan kehendak kuat dalam menjalankan tugas dengan benar dan tidak hanya formalitas saja. Apapun pekerjaan kita, entah itu buruh kasar, anggota DPR, pegawai negeri, dan masih banyak yang lainnya, mempunyai amanah dan tanggung jawab masing-masing. Apa kalian tahu profesionalisme kerja? Nah, yang dimaksud profesionalisme kerja adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Profesionalisme mengandung 2 unsur. Yang pertama, unsur keahlian, dan yang kedua, unsur panggilan. Seorang profesional harus memadukan dalam dirinya kecakapan teknik untuk menjalankan pekerjaannya dengan kematangan etik. Menurut ensiklopedia, Profesor Talcott Parsons mengemukakan bahwa manusia-manusia profesional merupakan suatu kelompok tersendiri yang bertugas mengatur roda perusahaan dengan leadership status. Yang kedua, bahwa manusia profesional tidak dapat digolongkan sebagai kelompok kapitalis atau kelompok kaum buruh, dan juga tidak dapat dimasukkan sebagai administrator atau birokrat. Beberapa ciri profesionalisme. Yang pertama, perfect result, yang memiliki arti menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil, sehingga kita dituntut untuk selalu meningkatkan mutu. Yang kedua, kesungguhan dan ketelitian dalam bekerja dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Yang ketiga, tekun, yaitu sifat tidak mudah putus asa dan puas sampai hasil tercapai. Kemudian, integritas tinggi, maksudnya tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Yang terakhir adalah memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.